Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 20 Agustus 2025 merupakan peringatan wajib Santo Bernardus, Abbas Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Helena Injonata Kusumo, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas perlindungan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga bacaan Injil hari ini membuka hati dan telinga kami untuk memahami bahwa Engkau sungguh murah hati. Amin. Bacaan dari kitab Hakim-Hakim bab 9 ayat 6 sampai dengan 15. Sekali peristiwa, berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan Bet Milo. Mereka menobatkan Abimelech menjadi raja di dekat pohon Tarbentin, di dekat tugu peringatan yang ada di Sikem. Hal itu dikabarkan kepada Yotam. Maka pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kalian warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kalian juga." Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi hendak mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu pohon-pohon itu berkata kepada pohon ara, "Mari, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu, "Masakan aku meninggalkan manisanku dan buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, "Mari jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon anggur, "Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, "Mari, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu, "Jika kalian sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kalian, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras di gunung Libanon." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita.
Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersuka cita. Betapa girang hatinya karena kemenangan yang Kau berikan. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan. Dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersuka cita. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu dan Engkau memberikannya. Umur panjang untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersuka cita. Besarlah kemuliaan-Nya karena kemenangan yang Kau berikan. Keagungan dan semarak Kau karuniakan kepadanya. Engkau membuat dia menjadi berkat abadi. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersuka cita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji pikiran dan segala maksud hati. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi.
Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Belajar murah hati seperti Allah Bapa. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas dengan baik, dan tentunya bersukacita. Sukacita karena dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kita tentang perumpamaan sederhana hal kerajaan surga, yaitu Allah yang punya kebun anggur sedang mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya, dan kitalah pekerja-pekerja itu. Dalam Alkitab, kebun anggur memiliki makna simbolis yang penting, yaitu melambangkan hubungan antara Allah dan umatnya serta kerajaan Allah. Kebun anggur menggambarkan Allah mempercayakan umatnya untuk merawat dan menghasilkan buah-buah, yaitu ketaatan, perbuatan baik, dan buah-buah Roh Kudus. Namun seringkali umat manusia gagal memenuhi harapan Allah. Perumpamaan ini juga menggambarkan bahwa Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar masih bekerja untuk kita. Sebanyak 5 kali Allah menjumpai orang-orang yang menganggur, tidak punya harapan untuk hidup, yaitu pagi-pagi benar, jam 9, jam 12, jam 3 sore, dan jam 5 petang. Dan Allah memberikan pekerjaan atau harapan di kebun anggurnya. Apakah kita masih ragu akan penyertaan Allah dalam hidup kita?
Dalam hal upah untuk pekerja kebun anggur yang dibayar 1 dinar bagi mereka yang bekerja dari pagi, siang, dan sore. Kalau kita berada di posisi pekerja yang bekerja seharian, kita merasakan ada ketidakadilan. Tapi Yesus mau menunjukkan wajah kerajaan Allah yang berbeda dengan logika dunia. Di mata Allah, bukan berapa lama kita bekerja, tetapi kesediaan kita untuk menanggapi panggilannya. Upah 1 dinar itu adalah keselamatan, rahmat Allah yang sama besar bagi semua orang yang mau datang dan bertobat, bahkan yang baru datang dan bertobat di akhir-akhir hidupnya. Dalam bacaan pertama digambarkan bagaimana Yotam memberikan perumpamaan tentang pohon-pohon yang mencari raja. Ada pohon zaitun, pohon ara, dan pohon anggur yang semuanya menolak menjadi raja dan memilih untuk setia pada tugas yang diberikan Allah, yaitu menghasilkan minyak, buah, dan air anggur. Tetapi akhirnya mereka memilih semak duri untuk menjadi raja. Semak duri yang tidak menghasilkan apa-apa dan bahkan bisa membakar pohon-pohon itu. Yesus ingin merubah cara pandang kita, yaitu memeriksa hati kita akan tugas dan panggilan yang sudah diberikan oleh Allah. Jangan tergoda dengan ambisi dan iri hati yang bisa membakar dan membinasakan diri kita. Dalam kerajaan Allah, kemurahan hati Allah tidak pernah habis, dan rahmat-Nya ketika dibagi-bagikan tidak akan berkurang. Semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin besar sukacita kerajaan Allah. Semoga kita senantiasa bersyukur atas anugerah hidup ini, tidak menunda akan panggilan Tuhan dalam pertobatan, memperbaiki diri, pelayanan, dan membantu sesama. Kita juga diingatkan untuk melawan iri hati dalam diri kita dan belajar menjadi murah hati, sama seperti Allah Bapa yang murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini yang menyadarkan kami bahwa Engkau sungguh murah hati. Ajarlah kami untuk lebih murah hati kepada sesama dan tulus membantu, serta bersukacita melihat rahmat-Mu bagi semua orang. Kuatkanlah kami agar senantiasa mampu mengendalikan kecenderungan egoisme dan iri hati. Buatlah kami makin murah hati seperti Engkau dan penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.